Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu seorang pendidik. Pada materi kali ini saya akan memberikan materi tentang perangkat ajar terutama modul ajar. Di mana materi modul ajar ini merupakan perangkat ajar yang dilaksanakan pada program sekolah penggerak atau pada sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Modul ajar ini hampir mirip dengan RPP pada kurikulum sebelumnya. Mudah-mudahan materi ini dapat membantu Bapak Ibu dalam membuat modul ajar. Yang pertama, pengertian modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Ini merupakan alur penulisan modul ajar, di mana alur penulisan modul ajar ini kita perhatikan dulu kurikulum operasionalnya atau KOSP-nya. Dari KOSP ini kita bisa merancang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian kita rancang juga menjadi alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi, nanti setelah adanya alur tujuan pembelajaran, baru kita turunkan menjadi modul ajar. Kemudian contoh alur penyusunan modul ajar. Yang pertama ada yaitu alur penyusunan modul ajar, kita harus memperhatikan tujuan akhirnya apa, yaitu tentunya menciptakan atau menumbuhkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Sehingga harus diperhatikan tercapai atau tidaknya profil pelajar Pancasila pada peserta didik tersebut. Kemudian output dari materi sebelumnya, yaitu adanya ATP, alur tujuan pembelajaran, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, kemudian adanya rencana asesmen. Elemen, contohnya elemen bahasa Indonesia. Pada bahasa Indonesia ada elemen menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, terakhir menulis. Jadi dari elemen bahasa Indonesia ini, apa tujuan akhirnya dari elemen-elemen ini? Ini merupakan bekal guru untuk membuat dan mengembangkan strategi pengajaran. Lanjut, ini adalah komponen modul ajar secara lengkap. Komponen modul ajar ada memuat fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, model belajar, apakah model belajarnya tatap muka, PJJ daring atau luring, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, di mana dimensi Pancasila ada 6 dimensi, kemudian adanya pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Kemudian komponen detail modul ajar per pertemuan. Jadi setiap pertemuan modul ajar tentu memuat adanya bahan ajar, adanya pemahaman bermakna, yaitu pemahaman yang dapat dimaknai oleh peserta didik sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian adanya pertanyaan pemantik, pertanyaan dasar bagi peserta didik terhadap materi ini. Kemudian indikator keberhasilan, adanya asesmen atau penilaian, kemudian sarana dan prasarana yang digunakan, kemudian rencana kegiatannya apa. Lampiran, terakhir adanya lampiran. Lampiran adanya lembar aktivitas peserta didik, apakah peserta didik ini bekerja secara kelompok atau bekerja secara sendiri, menyelesaikan LKPD atau melakukan satu percobaan, kemudian adanya rubrik penilaian. Kemudian terakhir bahan ajar lain yang relevan dengan materi Bapak atau Ibu. Lanjut, ini komponen modul ajar wajib
Secara umum, modul ajar memiliki 3 komponen utama, yaitu 1. Tujuan pembelajaran. Kedua, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Ketiga, asesmen pembelajaran. Jadi, ketiga komponen ini harus ada di tiap-tiap modul ajar Bapak atau Ibu. Kemudian, paradigma asesmen. Yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen, 1. Penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Yang kedua, terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. 3. Keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. 4. Sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmennya. Terakhir, khusus SMK, terdapat bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu adanya asesmen PKL, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Masuk ke asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua, agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran apa selanjutnya. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Asesmen ini digunakan untuk refleksi proses pembelajaran. Disebut juga dengan asesmen formatif. Kedua, asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning. Asesmen ini digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif juga. Ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Disebut juga dengan asesmen of learning, berfungsi sebagai asesmen sumatif, di mana asesmen sumatif ini untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi perbedaan asesmen as learning dan for learning adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Contohnya, peserta didik diberi pengalaman untuk belajar mandiri menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Jadi itu adalah asesmen as learning. Berarti peserta didik itu juga terlibat dalam melakukan penilaian. Ini ada jenis asesmen. Jenis asesmen itu tadi ada 2, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yaitu adanya asesmen as learning dan asesmen for learning. Asesmen as yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, sementara asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Kedua baru asesmen sumatif, yaitu asesmen of berarti asesmen yang dilakukan sebagai evaluasi hasil akhir proses pembelajaran. Ini bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama ada diskusi kelas, yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa, belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Yang kedua, bentuk drama, melatih kepercayaan diri dan jiwa seni, belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Ketiga, presentasi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Keempat, asesmen bentuk tes lisan, meningkatkan kemampuan berbicara,
mengkonfirmasi pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Terakhir, bentuk produk. Produk ini mengembangkan kreativitas, meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Ada 5 bentuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Yang pertama, asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran, kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Sementara asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Kemudian asesmen formatif, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, maupun tes. Sama dengan sumatif, pendidik juga dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, maupun tes. Untuk asesmen formatif, tindak lanjut yang digunakan bisa dilakukan secara langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Untuk asesmen sumatif, hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, kemudian asesmen formatif ini, pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdot, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi, asesmen ini sangat penting bagi guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Oke, lanjut. Mungkin sampai situ materinya. Jadi, uraian dari materi saya tadi memuat yang pertama komponen yang harus ada dalam modul ajar, komponen yang wajib ada dalam modul ajar, dan guru boleh mengembangkan modul ajar tersebut sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan masing-masing. Kemudian, materi yang kedua memuat tentang asesmen. Asesmen ada 2, asesmen sumatif dan formatif. Asesmen bentuk apa nanti yang Bapak Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Silakan Bapak Ibu memilih asesmennya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Mudah-mudahan materi ini dapat membantu Bapak Ibu dalam merancang perangkat ajar, terutama modul ajar. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti channel saya ini terkait dengan informasi-informasi terbaru tentang pendidikan. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.